Jadi untuk total skor season 1 gue kasih nilai 8/10. Jadi untuk total skor season 2 gue kasih nilai 8/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. At everything. I've got a widow running around town like a white line vigilante. Fucking love you. I'm feeling good. Oke, jadi series original Netflix kali ini sebenarnya gue tuh udah cukup minat gitu ya untuk nonton dari tahun lalu, dari season satunya. Cuma memang belum sempat aja karena memang tahun lalu pun gue juga masih belum kurang suka untuk nonton series gitu kan. Karena sebenarnya gue minat karena nonton trailernya yang menurut gue cukup menarik. Terus juga gue lihat posternya juga menarik banget gitu loh posternya. Nah, ditambah lagi beberapa waktu lalu gue sempat nemu di channel FBI gitu ya, reaction tentang 10 original Netflix terlaku gitu kan, dan ternyata Dead to Me ini salah satunya gitu loh, masuk ke dalam list 10 paling laku juga. Jadi ternyata banyak juga yang nonton gitu ya, walaupun gue nggak tahu sih market di Indonesia apakah banyak nonton juga atau enggak. Cuma yang pasti ya kalau di seluruh dunia diakumulasi ya pasti Dead to Me ini yang termasuk 10 besar juga. Dan apalagi ternyata series ini tuh tipikal yang satu episodenya cuma 30 menit, jadi berasa cepet banget walaupun di sini ada 10 episode gitu ya. Jadi total kalian nonton satu season tuh ya 5 jam lah sampai habis gitu kan. Dan di sini gue bakal bahas untuk season 1 dulu. Masuk ke plan pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Entah kenapa gitu ya, ini dari opening aja ini tuh bener-bener langsung ngelawak banget. Serius deh, gue langsung bisa ketawa aja gitu loh dengan openingnya ini. Sebenarnya secara singkatnya gitu ya, Dead to Me ini ceritanya tentang apa sih? Kalau ngomongin soal genre-nya ini lebih ke drama, komedi, misteri. Jadi kalau misalkan disamain kayak Elite ya agak-agak mirip gitu loh. Cuma Elite kan nggak terlalu ada komedinya. Cuma maksud gue tipikal yang kayak di episode 1 kita tuh langsung dikasih tahu bahwa ada siapa nih yang mati dan siapa sih pelakunya, hint-hintnya gitu loh. Jadi sepanjang series ini berjalan, ini tuh fokus aja gitu loh mencari siapa tahu pelakunya itu. Pokoknya series ini bercerita tentang karakter bernama Jen gitu ya, seorang ibu yang udah punya 2 anak dan ternyata suaminya itu tiba-tiba ditabrak sama mobil, tabrak lari, terus tapi polisi pun juga belum nemu pelakunya siapa. Nah, karena si Jen ini belum bisa move on gitu ya dari suaminya, terus akhirnya dia mencoba datang ke sebuah komunitas berduka. Kalau di luar negeri kan banyak tuh komunitas perkumpulan ya khusus untuk apa-apa gitu kan. Nah, kalau di sini untuk berduka dan dia ketemu sama karakter cewek bernama Judy. Yang entah kenapa pokoknya mereka berdua kayaknya klop banget, cocok banget, terus mereka ya jadi sahabatan aja gitu loh. Nah, tapi ternyata dari episode 1 aja kita langsung dikasih tahu nih kalau ternyata siapa yang ngebunuh suaminya itu adalah Judy. Jadi makanya di sini adalah tentang si karakter Judy ini yang mencoba ya menjadi sahabatnya si Jen, tapi dia juga harus bohong-bohong dikit gitu loh. Jadi maksud gue ini menarik aja sih di sini. Jadi maksud gue kesel aja nggak sih istilahnya yang jahat itu selama ini ya sahabat lo sendiri gitu kan, walaupun ini sahabatnya baru kenal gitu kan. Dan makanya tiap episode tuh kayak istilahnya membongkar tentang karakter misteri si Judy ini, tentang masa lalunya segala macamnya itu tuh mulai terbongkar sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, ketika ini nyampe ke episode 5 yang menurut gue di sini episode yang paling boring, walaupun sebenarnya masih fokus gitu loh jalan ceritanya ya tentang si karakter Jen yang mau move on dari suaminya meninggal gitu kan. Nah, cuman nih yang gue kurang suka gitu ya, sampai di episode 5 ini tuh kayak munculin adegan-adegan flashback si Judy di mana dia pas adegan dia nabrak suaminya itu kan, pas adegan flashback itu. Cuma pas adegan flashback itu menurut gue kayak diulang lagi sampai gue bosan banget gitu loh nontonnya adegan dia nabrak si suaminya itu. Jadi kayak ini nggak ada informasi baru apa tentang flashbacknya dia gitu. Soalnya kayak flashbacknya ya udah dia nabrak ya secara nggak sengaja, ya udah terus dia kabur gitu kan. Nah, tapi ini ketika series ini nyampe ke episode 9, gue ternyata cukup suka loh karena di episode 9 ini kayak istilahnya babak klimaksnya yang dimana di sini tuh memberikan makna yang penting banget gitu loh ketika ya si Jen sama Judy udah sahabatan deket banget, terus akhirnya ya udah mau nggak mau si Judy ini ya dia jujur gitu loh ngomong ke Jen kalau ternyata dia yang selama ini yang menabrak suaminya itu gitu. Nah, sampai akhirnya ketika ini nyampe di episode 10 gitu ya, ternyata memang ini ceritanya belum selesai toh. Maksud gue memang mereka meniatkan ini untuk menjadi 2 season gitu loh. Karena ketika di episode 10 tiba-tiba tuh ada masalah baru lagi gitu loh, yang dimana ini ceritanya belum selesai. Dan bahkan menurut gue ketika masalah baru ini muncul, menurut gue ini jadi semacam karma sih. By the way, di sini karakter si Judy gitu ya, kenapa dia bisa ketemu di acara berduka, dia tuh bilangnya kalau mantan tunangannya itu yang bernama Steve, dia itu meninggal gitu kan. Padahal dia sebenarnya bohong, padahal Steve itu belum meninggal gitu. Dan makanya ketika di episode 10 si Jen itu nggak sengaja ngebunuh Steve. Jadi menurut gue ini semacam karma aja nggak sih, kayak ya saling silang aja, saling ngebunuh silang gitu, ngerti nggak sih? Si Jen ngebunuh si Steve, si Judy ngebunuh si suaminya, walaupun dua-duanya sebenarnya nggak
nggak sengaja gitu kan. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Jujur ya, ini sebenarnya dari episode 1 sampai 10 banyak banget momen-momen yang bisa bikin gue ketawa, yang bisa bikin gue ngakak serius deh. Tapi gue saranin kalau misalkan kalian emang cukup ngerti untuk pakai bahasa Inggris, gue saranin mending pakai subtitle bahasa Inggris aja, jangan pakai subtitle bahasa Indonesia. Karena kalau subtitle bahasa Indonesia tuh kadang gue ngerasa suka udah ditranslate, atau maksudnya ditranslate tuh kayak udah dihaluskan gitu loh bahasanya. Jadi maksud gue mendingan ya pakai bahasa Inggris aja, kayak kalian tuh lebih ngerti aja sih jadinya tentang lawakannya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Walaupun si kreatornya ini kalau gue lihat-lihat dia belum bikin banyak banget sih untuk film atau series gitu kan. Nah cuma ketika si kreatornya ini adalah seorang cewek yang dimana dia juga seorang ibu-ibu gitu ya, karena umurnya juga udah 40 tahun, dan jadi maksud gue dia kayak membuat Dead to Me ini tuh kayak lebih ya dia banget gitu loh istilahnya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Entah kenapa menurut gue kedua karakter di sini tuh bagus banget sih, maksudnya aktingnya ya, karena di kala mereka harus drama ya mereka bagus akting dramanya, dan ketika mereka harus ngelawak, yang ngelawaknya pun juga nggak maksa. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Nah kalau ngomongin soal sinematografinya, sebenarnya kalau untuk adegan indoor sebenarnya ya standar aja sih, tipikal terang gitu ya, kayak tipikal ya sitcom aja sih. Tapi ketika ini nyampe ke adegan di outdoor, menurut gue ini cukup oke, karena mereka istilahnya syutingnya itu memang kayak di area pinggir pantai. Gue lupa sih mereka syutingnya ini di mana, cuma maksud gue memang ya udah kebantu lah sama natural lightnya gitu kan. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya kalau ngomongin soal production design-nya nggak ada masalah sih, cuma ya memang gitu aja, kayak tipikal di rumah, kadang di kantor, kadang ya di jalanan, ya udah gitu-gitu aja. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7, semuanya oke, aman, nggak ada masalah. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7, semuanya oke juga, nggak ada masalah. Nah di sini gue mau langsung lanjut ke soal pembahasan season 2. I love you too. You guys want to dance? Oh my god, do you see that we're in the middle of something here? Read the room, fucko! Those girls look like they might kill themselves. Maybe they want to get a nice jig in before they jump off the bridge. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 9. Di sini ceritanya benar-benar nyambungin banget dari episode 10 terakhir gitu ya. Jadi ya karena gue nontonnya langsung berlanjut, jadi benar-benar memori gue masih keinget banget gitu kan. Nah cuma yang gue suka dari season 2 kali ini, kayak perkembangan ceritanya tuh lebih dalam lagi sih. Kayak contohnya nih adegan-adegan flashback yang tadi udah gue bilang gitu ya. Kalau di season 1 adegan flashback tuh kayak diulang-ulang terus aja gitu loh, tentang adegan si Judy nggak sengaja nabrak suaminya si Jen. Nah tapi kalau di sini adegan si Jen ngebunuh si Steve yang dimana itu sengaja nggak sengaja gitu kan. Nah maksud gue itu kayak ya adegan flashbacknya pun ada tambahan informasi baru lagi. Jadi setiap episode tuh dikasih hint-hintnya tuh sedikit demi sedikit gitu loh. Nah kalau ngomongin soal rumus ya sebenarnya ini sama aja kok kayak yang pertama gitu kan. Cuma ya dibalik aja istilahnya, karena di sini karakter Jen yang istilahnya dia ngebohong ke Judy. Kalau misalkan yang season 1 kan Judy yang bohong ke Jen gitu. Dan juga yang bikin season 2 ini makin menarik dan makin seru gitu ya, karena karakter polisi di sini tuh kayak istilahnya yang ngejar-ngejar banget gitu loh. Ini si Steve tuh kemana sih gitu loh. Nah pokoknya ketika ini nyampe ke episode 2, 3, 4 ya menurut gue ini cukup intens sih, karena kayak istilahnya kucing-kucingan banget lah ya antara mereka harus nyembunyiin mayatnya si Steve gitu kan, mulai dari masukin ke freezer, terus mereka akhirnya ngebuang ke hutan, tapi bagaimana supaya nggak ketahuan sama polisi, itu menurut gue seru aja sih gitu kan. Nah cuma lagi-lagi di season 2 kali ini kumatnya juga sama kayak di season 1, yaitu di episode 5 yang menurut gue itu episode yang paling boring banget, yang sebenarnya ya nggak bisa kalian skip juga sih, karena memang penting juga jalan ceritanya gitu. Dan ternyata di season 2 kali ini juga memiliki sesuatu yang nggak ada di season 1, yaitu tentang hubungan spesial antara si Judy sama Michelle gitu kan. Cuma ya udah ketika ini nyampe di episode 6, 7, 8 ternyata ini tuh banyak banget kayak adegan-adegan yang bikin shock gitu lah, maksudnya di akhir episodenya gitu kan. Nah cuma ketika ini nyampe di episode 9 dan 10, oh ternyata rumusnya pun juga sama. Akhirnya si Jen dia akhirnya jujur ke Judy bahwa dia itu ya sebenarnya sengaja sih sebenarnya ngebunuh si Steve. Maksudnya sengaja dalam arti dia lagi kesel gitu kan. Beda sama si Judy yang dia nabrak suaminya itu. Kalau nabrak orang kan istilahnya itu lagi nggak sengaja dong. Maksudnya ya kita lagi nyetir, lagi nggak mabuk juga, bahkan dianya juga, tapi ya nggak sengaja aja ketabrak gitu. Cuma yang salahnya adalah dia nggak nolongin, dia nggak bawa si suaminya itu ke rumah sakit, itu yang salah gitu kan. Jadi di sini ya sama persis gitu loh kedua karakter ini. Tapi untuk soal komedinya, untuk di season 2 kali ini gue ngerasa nggak terlalu lucu banget dibandingkan yang pertama, karena dari istilahnya nilai 100% gitu ya, gue cuma bisa ketawa ya cuma 50% bahkan atau di bawah itu. Tapi kalau dibandingin sama yang season pertama, jujur itu banyak banget yang bisa bikin gue ketawa, bahkan ngakak banget gitu kan. Nah tapi ini kalau untuk season 2 kali ini kelebihannya adalah untuk soal kucing-kucingan sama polisinya. Menurut gue itu seru banget, dan
itu nggak ada di season 1. Jadi istilahnya menurut gue kedua season ini berasa imbang aja sih. Bahkan gue ngasih nilainya aja sama kan, 8 sama 8 gitu loh. Jadi yang pertama lebih komedi tapi nggak terlalu seru banget soal kejar-kejarannya itu. Dah, kalau di sini lebih seru banget soal kejar-kejarannya, soal deg-degannya gitu. Tapi kalau soal komedinya biasa aja. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya untuk soal sinematografinya gue nggak ada masalah sama sekali gitu ya, tetap bagus kayak yang pertama. Cuma di sini ada perbedaan kayak ukuran rasio videonya, karena gue nonton di handphone yang dimana pas di season 1 tuh videonya itu kayak panjang gitu kan, kayak 16:9, dan sedangkan untuk season 2 kali ini kayak 3:4 gitu loh rasionya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7,5. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.